Mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, acara akan dimulai. Diingatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah saya boleh memulai sekarang, Ibu? Silakan Mbak Valencia, silakan. Oke, baik, Ibu. Acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Eri Marlapa, SEMM, selaku Sekprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Muria Selatan. Serta yang saya hormati para pembicara dan yang saya hormati kembali seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valencia Saptika. Saya selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Eri Marlapa, SEMM. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terima kasih MC Valencia, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, Kasih Ekonomi dan Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, Ketua Tim dan Anggota PKM, Ibu Yenida Parmariza, Ibu Biciwati, Ibu Norul Kumara Pajrin, Ibu Intan Apriyadi, Ibu Rika Merdianti Rika Kusuma, Ibu Lisnawati Saragi, Bapak Firman Fauzi, Ibu Ade Permata Surya, dan Bapak Agung Hudaya beserta Ibu Alpitasari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta UMKM dari Kelurahan Muria Selatan yang telah hadir, Ibu-ibu PKK, serta para mahasiswa yang hadir hari ini, para hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami cintai serta kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sebelumnya menyampaikan sekaligus mewakili dari Ibu Dekan Dr. Erna Sofiana Imaningsi dan Kepala Riset dan PKM kita Ibu Dr. Ririn Wulandari, serta Kaprodi kita Bapak Dr. Sony Indraja yang tidak hadir hari ini. Beliau berpesan mudah-mudahan insya Allah hari ini acara akan berlangsung dengan baik dan lancar. Dengan hari ini acara PKM kita bertemakan keberlangsungan usaha, keberlangsungan pengembangan dan produk kuliner. Bagaimana pengembangan usaha produk kuliner tersebut untuk bisa bersaing ya dan bermanfaat bagi sekitar untuk mengembangkan produk kuliner dan perlunya sertifikasi halal.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kegiatan PKM ini merupakan unsur pelaksana yang merupakan bagian dari kegiatan Abdi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Merci Buana yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama mengembangkan dan memberdayakan UMKM, masyarakat dan instansi yang melibatkan instansi dan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan visi misi, riset dan PKM Universitas Merci Buana telah melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan kompetitif, pengembangan riset inovatif yang unggul sesuai kebutuhan pengguna, serta pengembangan dan penerapan teknologi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Riset dan PKM Universitas Merci Buana mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pusat-pusat keunggulan, penguasaan dan pengembangan, serta penerapan IPTEX dan pemberdayaan masyarakat. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung pelaksanaan acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eri Malapa atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada sesi foto bersama dalam sesi acara pada hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya, dan saya ingatkan kembali untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, sudah siap Bapak dan Ibu? Baik. Saya pandu dari slide yang pertama. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu. Boleh sekali lagi? Saya pandu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ada kendala. Sebentar. Baik, setelah sesi foto bersama, sambutan selanjutnya dari perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan, kepadanya kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas ya, Pak? Enggak kan ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Mohon Ya. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Eri Marlapa ya Pak, selaku Kaprodi ya Pak. Oh, Sekprodi. Sekprodi. Mudah-mudahan coba jadi Kaprodi, Pak. Saya Sekprodi S1 Manajemen Universitas Merci Buana ya, Pak. Kemudian tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Merci Buana. Selanjutnya TP PKK, Dawis, pelaku usaha maupun tamu undangan yang hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Selanjutnya, saya mewakili Pak Lurah, Pak, menyampaikan permohonan maaf karena memang acara ini yang sedianya kita laksanakan pagi ya Pak, sesuai acara jam 7.30,
ternyata bersamaan dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan, di mana itu dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota, jadi terpaksa dimundurkan menjadi jam 1 ya Pak. Tapi insya Allah tidak mengurangi manfaat yang kita dapat dari acara ini. Kemudian selanjutnya program mengenai keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Mulia Selatan. Sebenarnya ini selaras ya Pak dengan kegiatan dari pemerintah juga yang sebelumnya kita kenal dengan OKOC, sekarang dirubah menjadi Jackpreneur. Tentunya harapan dari kami dari pemerintah bahwa program ini dapat mengisi Pak kekurangan yang ada dari program yang ada di pemerintah. Jadi kita berjalan selaras untuk kemajuan usaha produk kuliner khususnya dan UMKM secara umum di Kelurahan Mulia Selatan. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada penyerahan plakat yang akan diberikan kepada perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan. Kepadanya saya persilahkan Bapak. Mohon maaf, apakah ada untuk penyerahan plakat? Sudah, Mbak Valencia. Halo. Oh, sudah. Iya. Penyerahan plakatnya udah, tapi memang ini kan di belakang ini ya, di belakang laptop, jadi nggak kelihatan ya. Ya. Baik, Ibu. Sudah ya, Pak Eri izin plakatnya udah diserahkan dari UMB ke kelurahan ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Ya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mbak Valen. Terima kasih Bu Yenida. Ya, kemudian pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agung Budaya SEMM kepada Bapak Agung. Silahkan. Ya, terima kasih Valencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kami selaku penyelenggara. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar hari ini
untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu, dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-Mu. Di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barokah dan ridho-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alaina innaka antu awwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas pembacaan doanya. Baiklah, selanjutnya pembacaan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan dan sesi foto bersama. Kemudian dilanjutkan adanya penyerahan plakat, lalu pembacaan doa, dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara, kemudian pemaparan materi dari para pembicara dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pemilihan tim untuk dimentoring dan diakhiri dengan penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami yaitu Ibu Alisa Mariana. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Alisa Mariana untuk memandu sesi diskusi pada hari ini. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara Alisa? Apakah bisa mendengar suara Alisa? Mohon maaf. Oh, Bisa, Bu. Bisa. Jelas, Bu. Jelas. Bisa. Jelas. Bisa mendengar suara Alisa kah? Iya, jelas, Bu. Oke, Alisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom meeting. Terima kasih kepada pembawa acara kita. Perkenalkan, nama saya Alisa Mariana Ricai, mahasiswa FE UMB, dan saya akan memandu acara diskusi kita ini hingga selesai nantinya. Diskusi pada hari ini dengan tema besar yaitu keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner. Akan diawali dengan pemaparan oleh narasumber, yaitu 9 orang dosen FEB dengan subtema yang berbeda-beda, di mana tiap narasumbernya akan mendapatkan alokasi waktu 15 menit untuk pemaparan temanya. Setelah semua narasumber selesai dengan pemaparannya, maka nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari para peserta sekalian. Baiklah, pemaparan pertama dari narasumber kita, Ibu Visiwati STLMM, dengan judul tema Ragam Pilihan Aplikasi Online Usaha Online Shop untuk UMKM Kuliner di Meruya Selatan. Kepada Ibu Visiwati. Terima kasih Mbak Fah. Judulnya ya. Kedengeran suara saya? Kedengeran suara saya? Terdengar, alhamdulillah. Ini maaf ya karena laptop saya mungkin harus diperbaharui ya sehingga saya tidak bisa pakai laptop. Jadinya pas diganti background-nya juga nggak bisa. Jadi saya pilih nggak pakai background. Ya, ini kita berbicara mengenai kuliner di mana sekarang ini banyak
banyak sekali sistem digital online seperti itu ya, apalagi dengan kondisi COVID-19. Jadi saya memilih ragam pilihan aplikasi online di bidang kuliner untuk UKM di wilayah Meruya. Ya, silakan Pak. Itu terima kasih. Introduce-nya, next slide ya. UKM kuliner di era pandemi. Jadi waktu awal-awal pandemi itu cukup ada penurunan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan tapi sudah mulai online ya. Jadi waktu saat pandemi itu UMKM yang memakai online itu lebih tahan daripada yang offline seperti itu. Nah, kemudian next slide. Nah, di sini dikatakan bahwa dari segi produksinya itu hanya 42% yang hanya beroperasi, sedangkan yang offline itu hanya 24% ya. Next slide. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan tawaran-tawaran online, karena kalau untuk online itu termasuk untuk ke GrabFood, kemudian GoFood, itu paling nggak kita bagusnya punya website ya. Terus gimana sih sebenarnya buka usaha online itu? Nah, ini dia ya. Ya. Tentukan produk yang akan dijual. Di sini kita nggak boleh berkecil hati ya. Ya, saya bisanya cuma bikin ketupat sayur Padang. Oke, nggak jadi masalah. Tapi mungkin pernik-perniknya ada, mungkin dengan rendang, kemudian telur gulai, telur balado, itu hanya sebagai kecil dari contohnya ya. Jadi tentukan ya. Kedua, menentukan market atau segmen pasar. Nah, ini dia ya. Jangan khawatir, orang Indonesia itu jumlahnya penduduknya banyak ya. Bahkan orang yang hanya jualan kerak telur pun akhirnya jadi banyak uangnya ya dengan sistem online ini. Kemudian ada WhatsApp, Instagram dan lain-lain, dan juga Facebook. Jadi dilihat juga marketnya siapa sih yang makan ya. Kemudian membuat brand yang menarik. Nah, ini dia ya. Nah, bolehlah namanya apa, ketupat sayur Padang aduhai ya. Jadi kalau misalnya makan selalu kepengen lagi, itu boleh ya. Jadi membuat brand yang menarik. Biasanya kalau ibu-ibu pinter nih ya. Next slide. Belum, tetap di sini. Membuat logo pada online shop ya. Makanya ya online shop ini perlu diberi logo. Saya rasa di aplikasi Grab, GoFood juga ada, tapi lebih bagus lagi kalau kita punya website ya untuk buka online ini. Kemudian membuat media sosial yang menjual belikan usaha kita. Nah, ini dia ya. Kemudian menjual dan menambahkan desain yang menarik. Ada ya semuanya ya, yang menawarkan packagingnya, kemudian menawarkan websitenya, menawarkan macam-macam ya cara pemotretan ya. Teman saya itu alhamdulillah dia pakai pemotretan, ya nggak tahu ya biayanya berapa, itu bisa dikomunikasikan. Itu jadi laku keras ya, dia dari punya frozen food, kemudian punya catering, kemudian dia juga punya restoran yang kekinian, yang itu yang berbau Jepang ya. Kemudian menjual dengan menambahkan desain yang menarik itu tadi ya. Kemudian membuat website yang berhubungan dengan market pasar. Banyak ya penawarannya ya. Kemudian juga mencari distributor yang tetap. Nah, distributor ini yang kita harus pastikan bahwa kita jangan terpaku hanya pada satu distributor, tapi kalau bisa lebih ya. Apalagi kalau misalnya harga-harga mulai menaik ya, mungkin ada di antara mereka yang masih bisa memberikan harga yang kompetitif ya. Kemudian belajar dan terus belajar dari orang sukses dalam membuka online shop. Nah, kalau yang di sini saya hanya mengatakan bahwa banyak sekali pelatihan-pelatihan, bahkan ada situs yang berhubungan dengan UMKM itu suka melakukan pelatihan gratis ya. Jadi nggak usah takut ya, punya kebiasaan untuk masak, walaupun itu ternyata bisa menjual, nggak jadi masalah ya, jadi nggak usah malu. Cuman bagaimana cara? Nah, bisa next slide. Nah, ini ada contoh 7 usaha kuliner yang menjanjikan ya. Catering, iya, apalagi pandemi, anak kos ya, atau orang-orang yang agak sedikit semi single saya daripada masak akhirnya mubazir, kalau beli ya bosen, terus takut nanti nggak cocok dengan perut, bisa ya
catering untuk pegawai kantor atau perumahan ya. Kemudian makanan kekinian. Nah, ini ya kita udah dengar ya bahwa sekarang frozen food dan lain-lainnya itu sedang lagi oke-okenya. Kenapa enggak kalau kita pengen jualan frozen food? Dari frozen food tuh kita juga bisa jualan ya. Dan kemudian bisa kita membuka usaha offline dari frozen food. Kemudian lunchbox bento ya. Jadi kekinian itu yang berbau luar lah seperti itu ya. Bukan hoka-hoka bento ya, kalau hoka-hoka bento mahal ya. Kemudian masakan rumahan ya. Ini silakan boleh dijual secara sudah matang ya, apalagi ini menjelang puasa ya. Wah, banyak sekali deh ya rezekinya di bulan puasa ini ya. Semua orang bisa mendapatkan rezeki dari membuat makanan rumahan ya, misalnya tumis oncom ya, tambah cumi asin ya, kemudian dijual ya. Tentu harganya disesuaikan. Kemudian masak hampers kue kering ya, sekarang nih ya lagi musim ya hampers ya. Saya juga dapat waktu dari mahasiswa saya. Alhamdulillah enak-enak ya, jadi jangan malu. Atau kalau mau, kalau kita tidak bisa membuat kue kering atau repot, bisa kita beli bal-balan tapi udah kita cobain ya. Kemudian nanti kita packing dalam satu toples, misalnya dalam satu toples itu ada beberapa jenis ya, nastar, yang hahel, kastengel ya. Biarin aja orang-orang itu kita beli ya, atau keripik. Setelah itu kita packing dengan cantik. Nah, packing pun juga ada ya websitenya ya, dan mereka itu kompetitif ya karena mereka ingin mendapatkan pelanggan ya. Kemudian makanan natural dan organik sudah ada nih ya, apalagi yang kelihatannya agak sedikit vegetarian, ingin sehat itu ada ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, apapun masakannya ataupun minumannya itu kira-kira bakalan nggak akan takut nggak laku lah ya. Tapi itu tentu rasa juga harus diperhitungkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Moga-moga udah pada makan ya. Ada kue, kemudian snack dan lain-lain ya. Kemudian ada juga makanan lainnya, jadi full dengan makanan. Ya, ini dia yang bento ya, tapi bukan hoka-hoka bento, tapi seperti bento. Saya juga ada ya di sekitar Bintaro, alhamdulillah enak juga ya. Kemudian ini makanan organik, ini makanan rumah, apa saja. Ya. Nah, ini adalah minuman. Minuman juga ada pelatihannya ya. Dan itu biasanya dari chef-chef yang terkenal, jangan khawatir seperti itu. Kemudian next slide. Ini makanan dengan modal tidak mahal atau franchise ya. Franchise-nya ini biasanya ada pilihan seperti silver dan gold ya, di mana nanti selain kita dilatih masak secara online, kita juga dikasih brosur ya, kemudian beberapa bahan yang diperlukan, dan juga kita diberi spanduk sehingga kita siap berjualan ya, atau join seperti itu ya. Ya karena mereka kalau misalnya franchise, mereka juga nggak mau ya agen-agennya itu rasanya tidak seenak mereka seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ini ada lagi ya, jadi ada keripik dan lain-lain ya, dan ada ayam Kentucky yang sangat kekinian ya. Ini dia ya, ada pelatihan UMKM via WhatsApp group seperti itu. Ini saya temuin dari mana sih? Semuanya ada di Facebook ya. Bagi yang punya Facebook, lihat-lihat aja, pelajari saja ya. Kemudian ini dia link-link untuk membuat websitenya ya. Yang paling terkenal itu adalah ini ada Toko Talk ya. Ini silakan dibuka, nanti bisa didapatkan informasinya. Untuk beberapa website ini ada yang gratis sampai 10 hari, jadi nggak jadi masalah. Terus dengan website ini jangan satu orang kalau bisa, karena produknya bisa beragam ya, jadi join lah gitu ya. Mungkin setelah 10 hari, kita boleh deh langganan gitu ya, itu boleh ya. Karena untuk dengan menggunakan website, kita jangkauan pasarnya sangat luas seperti itu ya. Kemudian ada juga next-nya adalah Muka ya, Muka Pos ya, ada juga Muka Indonesia, ada juga Moka ini ada yang berhubungan dengan reseller dan dropship ya, jadi tidak hanya kuliner saja, yang lain-lain dia juga bisa. Apa sih beda reseller dan dropship? Kalau dropship itu kita hanya seperti sementara, misalnya Bu ada menu Hoka Bento lagi promo loh, mau nggak Bu? Gitu. Nah, kalau misalnya dipesan
pesankan, nanti dia yang akan mendeliver dan kemudian pihak yang punya usaha yang akan mengirim kepada kita ya. Jadi gampang sekali ya. Selainnya yaitu yang juga cukup terkenal adalah Hubster ya. Jadi silakan saja bagi yang punya Facebook dari sekarang. Jadikan Facebook itu ladang untuk mencari tambahan income ya. Jadi masak-masak di Indonesia jangan khawatir ya. Dengan online ini memudahkan semuanya. Apalagi sekarang ini kita sedang ada masalah dari COVID atau Corona, kemudian ada Omicron ya. Tapi setahu saya ini akan terus memanjang usaha online ini ya. Karena apa? Bisa meningkatkan mobilitas para pedagang dan juga meluaskan segmen pasarnya. Udah itu aja. Saya harap bahan saya ini berguna dan kemudian nanti akan ada monitoring dari kita semua mengenai pemilihan dari kelompok yang terpilih ya, seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu, apa ada pertanyaan pembicara di atas? 2 orang saja, diacungkan aja tangannya Ibu. Alisa, backgroundnya mungkin Alisa dihilangkan, Alisa, background kamu, jadi kelihatan. Kalau Ibu ada pertanyaan, diangkat aja tangannya. Ayo silakan ibu-ibu. 2 orang untuk bertanya, silakan. Backgroundnya Bu Yaninda deh kayaknya. Ya, Alisa, backgroundnya diinin aja, Alisa. Alisa. Ya Ibu. Alisa, backgroundnya biasa aja, nggak usah pakai background supaya terlihat ibu bapak ibu. Ini ada di sini ada ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Maaf, jatuh nanti Bu. Sebutkan namanya ya, Iya. Bu. Nama Rini Saraswati dari PKK. Tadi kita sudah mendapat penjelasan yang macam-macam mengenai bagaimana kita mempromosikan produk yang kita maksudnya yang kita hasilkan, yaitu kita harus bersaing, kita harus lebih inovasi, unik, mungkin bersaing dalam promosi, mindset pangsa pasar agar bisa maksudnya mindset mereka untuk beralih ke produk UMKM. Iya. Maksudnya kita mindset masyarakat itu agar mereka itu beralih untuk mengenal ke produk kita. Kalau kita ayam taliwang, nah kita mindset kita kan langsung ke lombok dengan nasi campurnya yang ini, nah itu. Bagaimana kita untuk mindset masyarakat itu supaya kita beralih dengan produk UMKM, supaya menarik produk UMKM itu terhadap masyarakat gitu, mindsetnya. Bisa dibangun. Bisa dibangun. Boleh dijawab. Pertanyaannya? Jawab apa langsung orang kedua? Iya. Maksudnya selain dengan maksudnya selain dengan produk inovasi yang unik dengan persaingan promo, ada lagi nggak kita bisa memasuk masyarakat kita ini loh beralih ke produk UMKM, kadang-kadang memang kurang dilirik gitu loh produk UMKM itu. Jadi Bu Rini mau nanya. Biasanya masyarakat tadi kan ibu-ibu udah pada jelasin, oh produk yang inovatif, pakai digital marketing, bla bla bla. Nah, kata Bu Rini, produk UMKM itu sebenarnya banyak yang bagus, banyak yang menarik. Bagaimana cara kita menarik
orang banyak supaya mau melirik produk UMKM ya dengan Bu. mindset mereka. Bagaimana jarak kepada masyarakat untuk melirik produk UMKM? Jadi tadi ibunya ngasih contoh kan makan ayam taliwang nggak mesti ke Lombok gitu ya, makan ayam betutu nggak mesti ke Bali, ada kok di UMKM. Tapi kan masyarakat selama ini agak sedikit memandang remeh ya Bu ya produk UMKM. Nah itu saya bantu kira-kira seperti itu. Monggo Bapak Ibu dijawab. Siapa aja silakan bicara. Halo, Bu Yenida. Ya. Silakan masuk. Ya. Mohon izin saya ini ya mau menanggapi sedikit. Sebenarnya itu tadi terkait dengan materi Bu Yenida ya, karena kan UMKM yang usaha. Kok ini ada echonya ya? Jadi usaha kecil, tapi gimana caranya UMKM tersebut bisa membuktikan dulu gitu ke masyarakat. Kadang masyarakat sebenarnya pengen sih beli produknya UMKM, tapi kan kesulitan misalnya tidak terinform atau kurangnya informasi produk UMKM itu bisa didapat di mana atau segala macam. Jadi tadi dari kalau yang sesuai dengan materi saya mengenai bauran pemasaran ya Bu. Jadi gimana cara mengimplementasikan bauran pemasaran itu? Pertama, harus dipikirkan juga distribusi sampai ke konsumen seperti apa gitu. Jadi bukan hanya memikirkan produk, tapi distribusi yang pada saat dulu biasanya kan orang cari tempat lokasi yang strategis. Tapi pada saat ini di saat perilaku konsumen sudah mulai berubah ke era digital tadi seperti materi Pak Agung dan materi Pak Bu Nurul ya terkait dengan digital marketing. Jadi karena ada perubahan perilaku konsumen, otomatis UMKM juga harus mulai merubah gimana caranya distribusi yang tadinya lokasi tadi orang-orang pada datang ke tempatnya. Tadi Pak Agung juga sempat memaparkan bahwa ternyata bisa kok rumah kecil masuk gang, tapi orang-orang banyak berdatangan. Karena apa? Berarti dia bisa memanfaatkan media-media promosi, lalu bisa bekerja sama dengan saluran-saluran distribusi seperti Gojek dan lain-lain. Jadi itu tadi Bu, sebenarnya masyarakat bukannya bukannya tidak berkenan untuk membeli produk UMKM, tapi karena mungkin kurangnya informasi, lalu tadi distribusi sampai ke konsumen seperti apa caranya. Lalu ada promosi, distribusi, lalu produknya sendiri kami pun tidak terinform misalnya gitu sebagai konsumen gitu. Gitu Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan, silahkan monggo. Mengenai pemasaran, jadi orang kan harus tahu ya itu tadi Bu, nggak ada salahnya ya kelompok UMKM untuk Meruya Selatan ini membuat website khusus ya. Jadi itu di dalam website itu banyak orang yang terlibat ya kan. Kalau misalnya Ibu sendiri jagonya di gudeg ya, bisa dicantumkan ya, kemudian bagaimana cara pelayannya, karena website itu cara pembayaran, terus bagaimana mempromosikan dan gambar selanjutnya itu bisa diinfokan di website ya. Jadi kalau misalnya gudeg dengan Ibu Haryati nomor WA sekian ya di foto. Itu bisa. Nah, kalau itu bisa di launching ya, apakah di GrabFood atau GoFood, itu jadi rame ya, karena satu website UKM khusus untuk Meruya Selatan, tapi mencakup berbagai pilihan makanan dan minuman. Mungkin seperti itu, dicoba. Ada yang lainnya? Mungkin dari saya Bu mau menambahkan. Ya, silakan Bu monggo. Ya. Jadi kalau dari saya ya tadi kan salah satu contohnya yang ayam betutu ya, khas daerah mana dan ini dari daerah khas mana. Kalau dari saya sih masukan ini Bu lebih ke teknik memasarkannya ya, agar agar masyarakat itu lebih tertarik gitu ya dari pemasaran yang saya sudah lihat. Kalau
kalau Ibu perhatikan, biasanya makanan-makanan tradisional itu dia itu ada personal branding di baliknya, Bu. Kayak contohnya ayam bakar Mas Peno, terus sop ayam Pak Min, gudeg Bu siapa, ayam kremes atau ayam bakar Bu siapa gitu. Jadi saya lihat yang tradisional-tradisional itu ada personal branding di baliknya. Mungkin kalau Ibu bisa menambahkan nama ini apa sih sebagai legendnya gitu. Legendnya, terus di bawahnya sejak tahun berapa gitu. Di situ ditekankan lagi dengan otentisitasnya, keotentikan bumbu gitu. Jadi biasanya makanan tradisional itu yang ditekankan kenapa makanan yang modern itu kalah dengan makanan yang tradisional karena bumbunya, rempahnya gitu. Jadi kita menekankan ketika memasarkan itu otentiknya gitu. Ketika kita memakan makanan tradisional tersebut, kita merasakan iya nih kayak yang saya makan waktu saya di Bali, ketika saya makan di mana di Lombok gitu. Terus dan ketika kita ingin membranding produk kita itu sama seperti kita sedang makan di lokasi tersebut, Ibu harus memulai dari desainnya. Desainnya itu ya harus ada khas-khas Balinya atau ada khas-khas daerah-daerah Lomboknya kayak gitu. Kalau Ibu buka restorannya atau misalnya di rukonya atau restorannya ya harus ada, kalau kita menyebutnya apa ya, physical evidence. Jadi kayak penggunaan mejanya, kursinya, mungkin kalau misalnya di Bali ada kain kotak-kotak hitam putih itu saya nggak tahu ya namanya apa. Jadi kayak ada suasana daerah tersebutnya gitu untuk menambah apa ya, experience atau pengalaman gitu ya, atmosfer ketika kita menikmati di lokasi tersebut gitu. Selain itu sekarang Instagram itu sedang naik daun sekali ya, sosial media. Ibu bisa menggunakan influencer, Bu. Itu sangat top banget untuk viral marketing sekarang, pemasaran viral. Jadi kita menggunakan teknik memviralkan gitu. Ada namanya salah satu influencer yang terkenal ya, namanya Magdalena. Itu sekali dia ngepost, itu biasanya bakal langsung viral, bakal langsung banyak yang nyoba gitu. Entah itu menggunakan beli via GoFood atau pada datang langsung gitu kalau dia udah sekali post. Jadi karena influencer itu penontonnya tuh juta-jutaan kayak gitu. Sekarang lebih baik kita membayar influencer daripada kita harus misalnya uang yang lebih banyak lagi gitu, pengeluaran yang lebih banyak lagi, ngiklan di mana yang belum tentu efektif. Tapi kalau misalnya kita menggunakan influencer yang memang penontonnya itu ngincernya adalah orang-orang cinta kuliner, itu tepat sasaran sekali kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya, semoga memberikan masukan. Mungkin ada yang lain yang menambahkan. Ya, udah cukup. Ya, udah. Enggak. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, iya. Halo ibu-ibu, ini penanyanya banyak nih, sabar ya. Ya, oke. Ini penanya kedua, saya juga belum tahu nih nama ibunya siapa. Silakan Bu, duduk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati dari tim penggerak PKK Kelurahan Wilayah Selatan, mau menanyakan kepada Pak Agung. Ya, Bu Ati, silakan. Saya mau nanyakan bagaimana cara memfoto produk kuliner semenarik mungkin untuk diposting di sosial media. Gitu aja Pak pertanyaannya. Foto ya. Berarti ini terkait visual ya. Terkait visual memang penting banget Bu, karena kalau misalkan di sosial media itu kita kan nggak bisa nyium produknya ya. Kalau kayak burger misalkan, kalau di warungnya atau di restorannya kita bisa nyium bakaran dagingnya gitu kan.
menggugah selera. Tapi kalau misalkan di sosial media kita cuma ngelihat gambarnya aja. Nah, sebenarnya sih ada teknik foto tertentu gimana caranya untuk supaya makanan kita terlihat menarik. Nah, yang pertama itu dari pencahayaan. Pencahayaan itu harus baik, Bu. Jadi misalkan produknya saya ambil contoh minuman deh, minuman kekinian, minuman segar, minuman kopi. Biasanya yang ditampilkan itu pencahayaannya. Terus apa isi di dalam minuman itu? Contohnya di dalamnya ada bobanya harus terlihat gitu. Terus minuman segar biasanya di gelasnya itu ada keringat-keringat, embun-embun air yang sangat menyegarkan itu kan? Ya. Terus kadang-kadang juga susunya ketika dituang tuh sesegar apa? Biasanya ketika susunya dituang itu difoto seperti itu. Contoh lainnya produk makanan, misalkan kayak burger. Burgernya harus kelihatan dagingnya gitu. Contohnya kayak McD kan dagingnya tuh besar-besar ya, padahal kalau kita beli nggak sebesar itu sebenarnya burgernya. Tapi dia menarik banget, kayak anak-anak kecil tuh tertarik harus makan di McD pokoknya. Padahal aslinya burgernya kecil itu. Nah, gitu cara menariknya tuh dia foto dagingnya kelihatannya besar, walaupun nanti kita produknya harus jujur ya. Foto sama asli itu harus sama gitu. Jadi dagingnya terlihat, terus sayurannya terlihat. Biasanya menarik dari burger lagi apa? Kejunya tuh meleleh-leleh gitu kan. Nah, itu menarik banget tuh. Contoh produk lain, misalkan kayak risoles mayones. Jangan foto risol diem, tapi foto risol lagi disobek kayak gitu. Kan kelihatan tuh isinya macem-macem. Asal jangan isi kupon aja, Bu ya. Ya seperti itu, Bu. Pencahayaan penting, terus angle foto juga penting. Gitu Bu Ati. Iya Pak, makasih Pak Agung. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin ditambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Udah cukup. Oh, saya masih buka satu penanya lagi ya Bapak Ibu. Silakan satu orang lagi. Ayo, habis ini bisa kita tutup. Monggo duduk di sini. Bu Vici nanti milih 2 UMKM ya? Duduk di sini. Ibunya malu-malu nih mau bicara. Ibu, apalagi ibu pelaku UMKM kan? Ayo, mana yang pelaku UMKM-nya? Saya mau tanya tuh, UMKM-nya di bidang apa? Pelaku UMKM. Ayo, silakan. Tapi ibunya malu bicara. Oh gitu, nggak usah malu. Kita nggak gigit kok, orang jauh kok. Ayo Ibu, silakan monggo, kita tunggu loh. Oh, ditanya negara kayak kemana aja. Ibu waktu. Ibu nanti ikut di kemana-mana, tak berani nanya. Mulai dari yang kecil dulu. Ini kan orangnya sedikit. Alisa, Ibu Irida bisa nggak background-nya tuh jangan pakai background kita, maksudnya biar kita terlihat melihat. Iya, betul, bisa. Ibu pelaku usaha apa? Sampaikan aja. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ada background-nya, tetap ada background-nya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nama saya Bu Retno, saya pengusaha kue basah. Yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan, saya udah lama ya, cuman untuk pemasaran saya kurang bisa meluas gitu. Sarannya gimana caranya? Itu aja, Bu. Silakan, ada yang mau bantu kue basah ini ya, usaha rumah tangga ya. Ini sebenarnya banyak bangsanya ya.
Cuma saya pengen lebih luas gitu, bisa pemasarannya pengen lebih. Ibu biasanya jualannya di mana, Bu? Biasa jualannya di mana? Warung tuh nitipin warung-warung gitu. Oh, Saya nitip pengen di warung. terus ada yang pesen gitu. Pengen lebih luas itu Bu pemasarannya, cuma saya nggak ada kenalan ke itu yang gaptek aja gitu. Saya pengen memperluas pemasaran, cuma saya nggak mampu gitu. Bu, kalau lagi bikin kue basah, pernah dipotret kemudian ditaruh di status WA nggak, Bu? Iya sih, iya pernah. Iya, iya. Ada yang bisa bantu atau Ibu Yenida langsung? Ibu, ya, Bu siapa? Mohon maaf, Bu Retno ya? Iya. Iya. Bu Retno, mohon maaf, apa namanya, selama ini sehari itu bisa bikin berapa, Bu? Maksudnya kapasitas produksi Ibu bikin sendiri atau ada yang bantuin atau gimana? Aku bikin sendiri. Saya sehari bisa naruh di warung-warung sekitar 100 kue gitu. Ada 6 warung itu cuma sedikit-sedikit, Bu. Cuma saya kadang pengen lebih gimana caranya kantin-kantin apa mungkin di universitas apa di kantor-kantor gitu. Itu selalu habis nggak, Bu? Setiap hari produksi kue selalu habis? Alhamdulillah sih habis. Ya kadang bisa tapi nggak seberapa, paling dari 100 ada 5 biji gitu. Gini Bu, mohon maaf. Jadi kalau misalnya nih Ibu mau memasarkan, terus Ibu sendiri harus paham bahwa mampu kapasitas produksi berapa yang Ibu mampu produksi gitu. Jadi kalau misalnya Ibu nggak ada yang bantuin, itu kapasitas produksi Ibu sendiri kira-kira mampu sampai berapa pieces. Jangan sampai nanti pemasaran udah luas, terus banyak yang mau, tiba-tiba kapasitas produksi ternyata nggak bisa memenuhi gitu. Sendiri nih Bu, umpama saya ngerjain sendiri, saya mampu bisa sehari umpama pernah ya ada pesanan gitu 400 biji saya bisa 400-500 itu sendiri. Cuma kalau bermacam-macam kue saya bisa panggil teman saya. Cuma untuk bumbunya emang saya sendiri gitu. Paling bantu goreng apa gitu. Ibu sudah coba melalui media apa? Maksudnya WA, komunitas, melalui apa yang media yang Ibu pernah coba selain ke warung-warung secara langsung? Belum, saya baru ke warung-warung. Tadi yang mungkin Bu Visi udah kasih saran, mungkin bisa diposting di status WA dulu. Terus Ibu punya beberapa komunitas, entah itu komunitas pengajian, komunitas PKK, bisa biasanya kalau ibu-ibu biasanya promosi dari mulut ke mulut, akhirnya banyak juga sih pesanan Bu Retno, biasanya sih seperti itu. Kalau mau lebih profesional lagi, bisa, tapi itu tadi yang saya bilang, dipastikan dulu kemampuan produksinya, apakah bisa saat misalnya ibu sudah menggandeng seperti GoSend atau GoFood atau apa, itu harus benar-benar profesional. Ibu harus buka setiap hari, tidak bisa ada kata waktu tutup karena nanti bisa kena ada sanksi dari pihak itu. Jadi entah itu Shopee atau GoFood atau apa, kalau memang belum bisa belum bisa komitmen, mungkin di ini dulu dengan cara Ibu promosi dulu melalui status WA Ibu dan komunitas-komunitas. Setelah Ibu mulai, oh ternyata ada nih beberapa yang bisa bantuin saya dengan kapasitas produksi, kira-kira sehari saya bisa produksi sekian. Setelah Ibu yakin tiap harinya bisa memproduksi banyak, Ibu mungkin bisa kerjasama dengan beberapa support system kayak tadi yang profesional, tapi harus komit Bu, biasanya seperti itu Bu Retno. Bu Retno juga saya boleh menambahkan, apakah Ibu sudah punya Facebook? Bu Retno? Bu Retno? Ada di mana? Apakah Ibu sudah punya Facebook, Ibu? Ada Bu, cuma saya gimana ya, saya jarang pakai gitu.
Iya, ada baiknya juga Ibu di Facebook itu banyak sekali ya. Mungkin waktu Ibu bikin, Ibu potret, hari ini dapat pesanan dari Ibu ini gitu kan ya. Dipotret macam-macam kuenya itu. Bagi yang minat, monggo WA saya di nomor sekian. Seperti itu Ibu di Facebook. Dan di Facebook itu juga banyak grup-grup kelompok kue-kue seperti itu ya Bu. Dan mereka memasarkan juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa Ibu pakai aja Facebook. Jadi kan Facebook itu untuk menjadi kita penarik pemasaran kita selain di WA status. Kadang-kadang tetangga saya gitu ada yang bilang gini, Teh Yani ketan serundengnya nggak biasanya kan cuma putih, sekarang kayak nasi kuning terus dikasih serundeng di atasnya enak banget, yummy. Nagi mau pesen lagi, itu di screenshot, taruh di WA. Jadi seperti itu. Jadi ada daya jualnya kan, itu kan referensi dari yang pesen ya Bu ya. Nah, dari WA status, kemudian juga dari Facebook. Seperti itu Ibu, dicoba ya. Gampang kok bikin Facebook. Mulai sekarang. Dari saya. Sip, coba aja Bu. Ada yang lain ya? Atau bagaimana Bu? Sudah cukup atau masih ada mau tambahan? Ya Bu, sudah cukup. Oh iya. Sudah Bu Yanida. Terima Sudah. kasih Bu Retno. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari para peserta, serta paparan dan jawaban dari para narasumber yang sungguh bagus untuk kita dapat implementasikan dalam keadaan masa pandemi ini. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, maka pertanyaan cukup sampai di sini saja. Semoga pembahasan yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Saya Lisa Mariana, pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan acara kepada MC kita pada hari ini. Enggak, kembali ke pembawa acara Mbak Valencia. Oke, silakan, maaf. Iya, baik. Moderator boleh ini. Ya, moderator udah selesai. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang di dalam perjalanan, Ibu dosen dan para peserta. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Alisa Mariana yang sangat luar biasa memandu sesi diskusi pada hari ini. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari para pembicara yang sangat inspiratif. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu pemilihan tim untuk dimentoring kepada panitia kegiatan acara. Saya persilakan. Boleh Ibu diserahkan saja Ibu. Kayaknya kalau ini mesti diskusi dulu nanti ya. Diskusi gimana dong caranya? Tapi saya setuju dengan Ibu Retno, karena Ibu Retno akan mencoba mempromosikan dagangannya itu satu Ibu Retno, yang kedua nanti kita bicarakan dulu. Tadi ada tiga penanya. Tadi pertama Bu apa Alisa? Bu Rini, Bu Wati, dan ketiga Ibu Retno. Yang dipilih di mentoring ada berapa? 2 atau berapa? 2. Ya, silakan sekarang aja Bapak Ibu biar nggak terlalu kesorean. Iya, yang di antara 3 itu semuanya punya usaha Bu Yanida. Yang 3 orang penanya itu semuanya punya usaha katanya. Bidangnya apa aja? Kalau Bu itu kan Bu Retno kue basah ya. Yang 2 sebelumnya usahanya apa ya? Ibu apa tadi Bu? Bu Ati itu tadi catering. Bagus. Terus yang nomor 2? Kalau yang pertama Bu Ati yang kedua. Bu Rini. Ayam betutu. Bu Rini PKK kayaknya ya? Ayam betutu? Bukan. Kue juga. Kue, makanan basah. Oh, yang satu catering. Ya, yang satu catering. Enak-enak ya, ada kue, ada catering. Iya. Kita melihat bahwa Ibu Retno baru mengetahui bahwa untuk memasarkan sesuatu itu tidaklah terlalu susah, apalagi kita udah biasa ya bikin itu Bu Retno. Dan kemudian untuk variasi lainnya kita pilih yang punya usaha catering. Bagaimana, setuju semuanya? Ya, oke. Setuju. Ya, oke. Setuju. Kesimpulannya apa coba deh? Satu Ibu apa? Ibu Retno. Ibu Retno yang satu sama Ibu Retno. Atau mau ini Bu, 3-3-nya. Jadi yang sesama
kue basah digabung dianggap satu gitu. Mentoringnya bisa barengan sih yang kue Iya, basah tuh. Oh, boleh, boleh. Jadi nggak ada mentoring nggak ada yang basah nggak disatuin di-mentoring. aja. Jadi semuanya di mentoring. Ya, jadi tadi 3 penanya ya Bu, kan bidang usahanya tadi ada 2 kue dan 1 catering. Nanti ada mentoring dari Mercu Buana ya Bu. Ya, oke udah saya sampaikan. Jadi 3-tiganya bisa di mentoring berbarengan ya. Nanti ada kabar lagi ya Bu. Nanti akan dikabari lagi. Oke. Bu Yenida, itu tadi Bu Retno sama Bu itu udah masuk ke grup anggota PKM kan? Jadi Udah masuk kontaknya ke kita grup punya. Belum. Oh iya. Ya, kalau bisa masuk. Ya, tolong diingatkan juga ke Bu Cica. Ya. Yang udah masuk ke grup itu Ibu yang usahanya catering. Catering. Ya. Jadi yang Ibu Retno sama yang satunya lagi belum ya. Silakan nanti join ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kembalikan ke Valencia. Ya, Valencia. Baik Ibu, kita bisa langsung ke penutup aja ya Bu? Ya. Oke, ya. Baik Ibu, untuk, ya sebentar ya Ibu. Oke, setelah pemilihan tim mentoring, baik, pemaparan materi tersebut adalah sesi akhir dari acara webinar ini. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi beserta dengan kuesioner, bisa langsung mengisi linknya sekarang dan link tersebut ada dalam lembar Zoom. Demikianlah rangkaian acara webinar ini. Terima kasih kepada narasumber, tamu undangan, dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hari ini. Saya Valencia Saptika, mewakili seluruh panitia dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.